Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, Anak-anakku sekalian, silakan dibuka buku pendidikan agama Islamnya di kelas 8. Alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Jadi silakan dibuka bab 5-nya. Setelah itu di sini ada beberapa gambar yang kalian mengamati. Gambar pertama adalah seorang sepak bola yang mencetak gol dan dia melaksanakan sujud syukur, ya. Jadi seorang pesepak bola yang menggolkan gawang dari lawannya sehingga dia melaksanakan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ini ada gambar animasi yang menggambarkan bahwa memperoleh piala atau piagam penghargaan di sekolah dan dia melaksanakan sujud syukur. Dan ini adalah sujud syahwi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian sujud syukur. Yang kedua, dasar hukum sujud syukur. Dan yang ketiga, sebab-sebab melakukan sujud syukur. Dan keempat, tata cara melakukan sujud syukur. Adapun beberapa penjelasan di materi bab 5 ini tentang sujud, ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama tentang sujud syukur, pembahasan yang kedua adalah sujud syahwi, dan pembahasan yang ketiga atau materi yang ketiga adalah sujud tilawah. Adapun poin-poin dari ketiga sujud ini, yang pertama membahas tentang pengertian, yang kedua membahas tentang dasar hukum, dan yang ketiga adalah sebab-sebab melakukan sujud syukur, dan yang terakhir atau yang keempat adalah tata cara melakukan sujud syukur. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Dari pengertian ini adalah rasa syukur yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk ucapan hanya sekedar ucapan dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, namun juga ada bentuk dalam bentuk perbuatan, yaitu melaksanakan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk reward yang diberikan kepada Allah maupun terhindar dalam bentuk bahaya, dalam bentuk kecelakaan, namun kita tidak termasuk orang-orang tersebut, maka dari itu kita melaksanakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk pengertian dari sujud syukur. Selanjutnya, dasar hukum sujud syukur sebagaimana yang sudah digambarkan oleh hadis riwayat Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amru yusurruhu aw yusirru bihi harsan jidda syukrallah. Riwahu Abu Daud dan Tirmizi. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau suatu hal yang mengembirakan atau kabar menyenangkan, beliau terus bersujud syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dasar hukum sujud syukur yang sudah digambarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan atau beliau suatu hal, ada kabar gembira atau kabar menyenangkan, atau misalnya terhindar dari suatu musibah, maka Nabi Muhammad SAW menggambarkan atau melaksanakan sujud syukur kepada Allah
sebagai bentuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah digambarkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selanjutnya adalah sujud syukur dilakukan karena sebab-sebab. Jadi ada 3 sebab kita melakukan sujud syukur. Yang pertama, karena mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena mendapatkan berita yang menggembirakan. Dan ketiga adalah karena terhindar dari bahaya. Dari 3 poin ini, apabila terjadi sesuatu kepada kita atau 3 poin ini pernah kita merasakannya, maka disunnahkan ya atau diafdalkan, jadi tapi dalam bentuk bukan kewajiban ya, lebih afdalnya karena kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan kutambahkan. Jadi di sini membentuk suatu 3 poin. Yang pertama tadi menggambarkan karena mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita setiap hari melakukan atau mengkalimatkan alhamdulillah karena nikmat terbesar yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nikmat iman, terus yang kedua adalah nikmat kesehatan yang masih sempat diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terus yang kedua karena mendapatkan berita yang menggembirakan. Di sini ketika misalnya ada berita-berita gembira tentang kepada kita, misalnya mendapat suatu penghargaan, misalnya penghargaan siswa berprestasi atau berita gembira tentang peringkat 1, atau misalnya mendapatkan berita gembira tentang kelulusan atau berita gembira tentang beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, maka cara berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mengucapkan alhamdulillah, setelah itu melaksanakan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga adalah karena terhindar dari bahaya. Kalau misalnya kita terhindar dari bahaya, misalnya sedikit digigit ular namun ularnya sempat kita lihat, maka dalam bentuk adalah terhindar dari bahaya. Maka dari itu kita rasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sujud syukur. Selanjutnya panduan praktek sujud syukur. Yang pertama, jadi ini kategori untuk melaksanakan sujud syukur. Ketika ada kategori ini tidak memenuhi syarat, maka kita tidak diutamakan atau tidak ditentukan untuk melaksanakan sujud syukur. Makanya harus diperhatikan apakah kategori ini sudah termasuk atau boleh kita melaksanakan sujud syukur. Yang pertama yaitu adalah suci dari hadas besar dan kecil dan juga dari najis. Ya, artinya kita dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berhadas dan terhindar dari najis. Ketika pertama ini memenuhi syarat untuk tidak ada pada diri kita, berarti itu sudah masuk ketentuan boleh untuk melaksanakan sujud syukur. Yang kedua adalah menutup keseluruhan aurat dan menghadap kiblat. Jadi ini menjadi suatu ketentuan bahwa apakah aurat kita tidak kelihatan. Jadi kalau misalnya sudah tahu ketentuan wanita dari mana auratnya, begitupun dengan laki-laki sampai mana auratnya, ketika memenuhi syarat untuk melaksanakan sujud syukur yang kedua ini, berarti sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga adalah melakukan takbir dengan niat sebagai berikut. Nawaitu sujuda syukrin sunnatalillahi ta'ala. Jadi kita berniat dulu atau mengucapkan aja dalam bentuk bahasa Indonesia maupun bahasa daerahnya. Misalnya saya berniat untuk melakukan sujud syukur karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga sah karena niat itu boleh berbahasa Arab maupun bahasa kita sendiri. Oke, selanjutnya yang keempat adalah langsung melaksanakan sujud satu kali dengan membaca doa berikut. Jadi sujudnya hanya satu kali, tidak seperti kita melaksanakan sujud pada saat melaksanakan sholat. Dan bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa sakkas sam'a wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ini yang dibaca pada saat melaksanakan sujud syukur. Dan kelima,
Kemudian duduk serta mengucapkan salam ke arah kanan dan kiri sebagaimana salam dalam sholat. Jadi ini adalah panduan praktik sujud syukur apabila sudah memenuhi syarat dari mulai dari poin 1, poin kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ketika itu sudah memenuhi syarat, berarti kita sudah termasuk bisa melakukan sujud syukur. Alhamdulillah, di sini sudah ada penjelasan tentang sujud syukur. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan barang siapa mensyukuri nikmatku maka akan aku kutambahkan dan barang siapa mengkufuri nikmatku maka azabku sangat pedih. Jadi kita selalu mengucapkan alhamdulillah setiap harinya karena bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam bentuk rezeki kesehatan, rezeki berupa materi maupun rezeki dalam bentuk orang tua kita masih ada di samping kiri kanan kita. Dan selanjutnya mari kita berdoa sebelum mengakhiri perjumpaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.